Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video yang kedua ya. Sebelumnya kembali bersama saya Muhaimin, menggambar dua dimensi di PowerPoint. Kita lanjutkan ya teman-teman. Seperti biasa tampilan awal seperti ini di PowerPoint. Karena kita mau gambar, kita hapus dulu. Ini ya, hapus dulu. Kita sekarang coba gambar apa nih rencananya. Coba ya, saya ketik dulu ya, tidak lupa nih. Gambar yang sederhana dulu ya teman-teman. Dari sendok, terus garpu, catat biar nggak lupa ya. Garpu, terus mangkok gitu dulu wis, 3 dulu. Anggap kita sedang membuat peralatan makan bayi gitu ya. Baik, langsung saja, tidak perlu babi bu, langsung kita ke sendok terlebih dahulu. Sebelumnya yang mau subscribe segera pencet tombol subscribe-nya. Subscribe. Oke. Sendok paling gampang kita pakai oval ini. Klik oval. Kemudian bentuk ya. Bentuk sendoknya, kemudian bentuk pegangannya. Pakai rectangle. Tarik aja di sini. Segini kali ya. Oke, segini. Sendok bayi. Supaya tahu sudah pas di tengah atau belum. Nah, kita ke ataskan. Oke ya. Oke. Ini sudah terlihat bentuk sendoknya. Kita presisikan terlebih dahulu dikit aja. Tekan kontrol biar sama. Oke. Lumayan ya. Bentuk sendok lumayan. Kita tarik sedikit ke sini. Sip. Apakah sudah bentuk sendok? Ah, ini masih ada garis teman-teman. Mari kita hilangkan. Oke, ada suara sepeda motor yang mengikuti. Mohon maaf, memang ini agak dekat jalan gitu ya. Kita hilangkan terlebih dahulu, lanjut. Bagian outline-nya. Bagian outline kita hilangkan. Caranya setelah kita pilih ini tadi, format, shape outline. Kalau mau ganti warna dalamnya, bisa yang shape fill. Jadi bedanya ini ya. Contoh shape fill. Nah, yang berubah dalamnya. Kalau shape outline, berubah garisnya aja. Tuh. Sisi luarnya, outline. Garis luar artinya gitu. Saya hilangkan dulu. Sudah berbentuk seperti sendok, tetapi ini belum benar-benar jadi sendok ya, karena ini masih ada dua objek yang belum kita gabungkan. Cara gabungan gimana? Gampang sekali teman-teman. Ini pilih yang mau digabungkan, kemudian ke format, terus ke ini ya teman-teman ya, merge shape. Ini ada beberapa pilihan: union, combine, fragment, intersect, dan subtract. Union ini akan menggabungkan jadi dua objek jadi satu. Nah, kelihatan ya, nanti dua objek jadi satu. Combine itu digabungkan, cuman ketika dia ada perpotongannya akan hilang. Udah kelihatan ya warna putih itu. Terus fragment ini akan memunculkan titik dia bertemunya. Untuk yang intersect itu dia hanya akan menampilkan hasil perpotongan dua objek. Kemudian subtract, salah satunya akan istilahnya masuk sebagian gitu ya. Objek kedua akan masuk ke objek yang pertama. Oke, kita coba. Union sudah jelas, sudah jadi satu objek ya. Kita Ctrl Z terlebih dahulu. Kita kembali ke dua objek ini. Oh sorry, belum di Ctrl Z, belum dipisahin lagi tadi. Nah, dua objek
kembali ke format, kemudian merge shape-nya coba kita combine. Nah jelas itu ya, ada titik putih. Nah satu objek, tetapi yang untuk perpotongan dia akan dibuang. Istilah saya dibuang sih, emang dibuang. Nah format, kalau ada istilah yang lebih pas bolehlah sampaikan di sini ya, karena di sini sudah jelas contohnya ini ya. Jadi ini tetap perpotongannya akan hilang, akan gampangnya dibuang lah. Terus untuk fragmen, nah fragmen ini perpotongan akan menjadi objek ketiga. Objek pertama, kedua akan menjadi objek ketiga ya, perpotongan ini ya. Pencet, coba. Nih, jadi 1, 2, ini ada 3. Ini yang ketiga. Bisa ditarik. Oke, gitu ya. Kita kembalikan dulu. Lanjut ke bagian intersect. Sudah jelas teman-teman, intersect sudah terlihat. Ini akan ditampilkan perpotongannya saja. Terus untuk subtract, objek kedua akan masuk ke objek pertama. Itu ya. Jadi di sini bagian sendoknya itu akan dimasukin oleh gagang sendoknya. Oke, karena kita mau buat sendok, kita union saja. Gitu ya. Kemudian sendok sudah, kita buat garpu sekarang. Buat garpu. Garpu itu garpu. Oh, pakai ini aja. Ini garpu. Garpu apa ini, besar sekali. Biar panjangnya sama dengan sendok ini ya. Ginilah. Ini keluar. Oh, terlalu kecil. Bisa kita besarkan dikit. Oke, boleh segitu. Kita duplikat ya, tekan kontrol, terus klik tahan atau drag, lepas, langsung otomatis copy. Tekan kontrol, klik tahan atau drag, geser. Ketika sudah ada muncul panah di bawah itu ya, panah ke arah kanan kiri, itu artinya sama jaraknya, langsung lepas supaya lebih presisi. Kalau mau dibuat nggak presisi ya boleh sih. Ini saya pakai contoh garpunya hanya 3. Terus bagian sini ya, bagian sini kita tambahkan, ambil yang ini wis, kita buat agak besar, kemudian kita putar dia. Putar bisa pakai ini, kembalikan, atau pakai ini, bagian rotate, diklik aja, tinggal pilih teman-teman mau 90 derajat ke kanan apa ke kiri atau dibalik. Ini posisi awal, kembali ke atas. Ini flip vertikal, flip horizontal, artinya nanti kalau ada di kanan dia akan ada di kiri. Contoh-contoh supaya lebih gampang. Shape nya, nah ini dah, mana ini, rotate kanan, kalau ke kiri dia akan ke atas ya. Tadi kan dia ke samping kanan sini, kalau saya putar ke kanannya dia berarti kan ke bawah, kalau kiri dia akan ke atas. Kalau flip vertikal dia akan yang bawah ada di atas, yang atas ada di bawah, jadi sama ya. Bedanya akan terlihat tadi di sini. Ketika flip horizontal, nah dia akan berbalik ya teman-teman ya. Kalau flip vertikalnya tidak terlihat karena warnanya sama memang ini. Kalau kita kasih warna lah, biar kelihatan lah teman-teman ya, supaya belajarnya bisa penuh gitu, tidak separuh-separuh. Fill, kemudian gradient, kita pilih ini contoh. Nah ini sudah bisa kelihatan. Kalau ini kelihatan nggak ya, kurang ngecereng dikit. Fill, kemudian gradient, kita more gradient dulu deh, saya modif dulu deh, nanti kita bahas warna lagi ya di next video.
Sekarang saya cuma contoh saja jadi agak cepat. Coba rotate. Nah, ini kelihatan. Flip vertikal. Kelihatan nggak? Tadi kan merahnya di atas nih. Tuh. Sekarang ada di bawah. Di flip. Apa ya flip itu bahasanya ya? Dibalik kali ya, dibalik ya. Horizontal sudah jelas. Oke. Itu ya penjelasan dari rotate tadi. Kalau mau miring-miring dikit ya pakai ini lebih cepat. Atau more rotation option. Ini bisa diganti-ganti nanti di sini untuk posisinya. Nih posisi. Nantilah kita bahas ini ya. Kita bahas yang gampang dulu. Ini kok jadi kemana-mana ini. Oke, next. Ini kita paskan. Apakah seperti ini posisinya? Tidak. Kita harus balik dulu ya. Kita balik dia flip vertikal. Oke, apakah seperti ini? Wah, kurang pas ya. Geser aja nih. Shred, paskan sama atas. Shred. Oke, terlalu besar. Kita geser sini. Oke. Jadi kemudian ini sudah kayak segini ya, atau kurang gimana ya? Kurang tekuk sini. Bisa nih. Ini bisa untuk nekuk gini. Ini teman-teman ya, efeknya ya. Yang garis kuning tadi. Nah, kalau ini efeknya kemana? Kita coba aja. Ini efeknya akan yang di atas. Jadi sebetulnya tadi nggak usah diputer juga bisa. Hanya sebagai pengetahuan buat teman-teman ya, pengetahuan tambahan. Selanjutnya gagang kita buat. Gagang ini sama kita tadi buat ini. Oke. Kurang lebar dikit. Aduh, terlalu lebar kah? Oh, enggak, wis enak. Biar pas tengah, pastikan garisnya muncul dulu. Oke. Kemudian ini kalau mau pilih, mau digabungin union, tinggal teman-teman pilih satu-satu gini ya, bisa, boleh. Atau dengan cara seperti ini. Klik, tahan, geser. Masukin area. Nah. Klik tahan, ini klik tahan, geser, lepas. Otomatis terseleksi semua yang ada di dalam area tadi. Kita buang dulu outline-nya ya. No outline. Kemudian union. Oke, sudah jadi satu objek. Oke. Saya kasih bedanya dengan salah satu opsi lagi. Ini saya Ctrl Z, kembali menjadi 1, 2, 3, 4, 5 objek lagi. Sedangkan kalau kita pencet tadi union, dia akan jadi satu objek nih. Oke, jadi satu objek lagi. Karena kita mau kasih contoh yang lain, Ctrl Z. Ada juga yang gabungkan itu, klik kanan, group, jadiin group. Nah, dia seolah-olah dia jadi satu objek, padahal di sini masih ada terpisah, masih bisa kita pilih. Sedangkan ketika kita lakukan union ini, dia sudah tidak bisa dipilih satu-satu ya, langsung jadi satu objek ya. Sampai sini paham ya? Oke, kurang satu lagi mangkok. Ceritanya kita mau buat bubur bayi, cuman masih alatnya aja, buburnya nggak usah. Insert shape mangkok ya, ini udah kelihatan, bisa ini mangkok gini ya, mangkok. Terus kalau gini tuh kan harusnya di sini kan ada itu ya, bawahnya mangkok itu. Ini kan datar, nggak kelihatan mangkoknya. Tambahin lah, kita tambahkan ini, tapi diputer gini, paham ya? Jadi kita coba rotate, F rotate, kita paskan objeknya.
Oke, pas ya. Udah pas belum? Belum, tarik aja ke atas. Nah, lebih, tarik ke bawah. Nice, jadilah mangkok. Mangkok apa ini? Kita kasih gini ya, tepinya itu supaya lebih terlihat lebih nyata dikit lah. Gak jadi dimensi deh, gak apa deh. Oke, kita coba buat ini lagi. Kita tarik, yang ini kita tarik. Kita akan putar dia, format rotate. Ingat ya, format rotate, flip vertikal. Kemudian kita tarik segini lah. Tarik lagi. Oh wait, belum, kurang. Nah, ini kan kurang sini lah ya. Tarik dikit ke sini, tarik lagi dikit ke sini, tarik lagi dikit ke sini. Nah, ini teman-teman kunnya dari yang sebelumnya saya pakai kontrol, ini pasin aja di tengah. Nah, kurang lebar biar tidak kanan kiri ya. Tekan kontrol, tak klik, tahan, geser. Nah, kanan kirinya akan ikut. Oke, kalau gini apakah seperti mangkok? Tidak terlihat. Supaya terlihat kita ubah aja warnanya yang ini ya. Cara ubah warna sama, double klik atau klik deh, klik format fill, atau gini, klik kanan fill gitu ya. Kita ubah jadi inilah, gelap. Oke. Nah, ini kok ada di sini. Gimana caranya supaya dia ada di belakangnya ini? Tinggal kita klik kanan, bring to front, diklik aja. Alright, dah masuk dia. Jadi ceritanya itu ini warna dalam mangkok, ini warna luarnya. Supaya lebih jelas lagi, mari kita blok dulu. Oh, nggak perlu blok deh, coba gini, kita pilih warna lain. Suka warna apa nih mangkoknya ini? Shape fill-nya kita pilih ini misalnya. Boleh lah warna kuning biar monoton, warna biru semua ya. Ini kita ganti yang warna gelap. Yang warna gelap mana warna? Oh, tidak ada, belum diklik format. Klik, kemudian nih, atau biru yang lebih gelap lah, biru yang lebih gelap ini ya. Oh, ini sama. Ah, ini bagus ya, ini mangkoknya ini estetik. Karena ini masih ada garis biru, coba kita hilangin garisnya ya. Apa yang terjadi? Format, shape outline kita buang. Nah, lumayan ya, lumayan lah. Biasanya bagian dalam ini lebih gelap teman-teman. Ini untuk warna selera masing-masing ya. Jadi karena ini masih gambarnya belum terlalu spesifik menjadi 3 dimensi, kita masih 2 dimensi, masih dasar, boleh lah. Terus ini sepertinya ada perpotongan yang kurang pas. Mari kita geser dikit, paskan garis, oke. Yang ini geser dikit, pasin garis, oke. Sebenarnya udah nggak kelihatan sih. Mari kita coba gabungin dia. Kita combine ya teman-teman ya, kita combine dia. Kalau kita combine tiga-tiganya jadi apa ya? Kita combine mana, format, shape. Wow, menjadi tidak jadi kalau gini. Oh, jadi begini saja ya. Ini sudah oke, menurut saya oke. Supaya tidak ketara, kita ganti ini.
warna apa ya yang pasnya? Warna inilah. Nggak usah lah. Yang penting kita hari ini sudah buat 3 objek. Besok kita praktek lagi supaya lebih mahir lagi, lebih terlatih lagi. Sendok, garpu, mangkok ya. Udah jadi, kita hapus. Kita karena ini masih terpisah-pisah, nah belum digabungin. Kita pilih objeknya di grup. Oke. Apakah ada cara untuk gambar mangkok? Sangat banyak caranya. Nanti kita kembangkan sendiri ya. Jadi untuk yang sekarang sudah lengkap, siap untuk makan ini adik bayinya. Kalau ada yang punya adik sudah jadi. Oke. Ada yang kurang sih, masa backgroundnya putih gitu ya. Next lah kita bahas lanjutan dari video ini. Untuk sementara kita sudah jadi 3 objek. Selamat praktek ya teman-teman. Jika masih kurang jelas boleh di play terus stop, play stop gitu ya, untuk mempermudah teman-teman dalam memperagakan pada laptop masing-masing. Itu saja video kedua. Nanti kita akan lanjut ke video ketiga, yaitu kasih background ini putih ini saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys ya, subscribe guys. Sini sudah jadi. Kasih nama mangkok. Sama kontrol tekan garpu. Yang ini sendok makan. Oke, thank you. Kita coba kontrol A, kita geser supaya lebih estetik. Kebanyakan. Oke. Segini cukup. Terima kasih. Jangan lupa subscribe yang benar. Subscribe, like, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.